Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian, yang pada mana manfaat penelitian ini juga sering ditanyakan oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji ketika Anda melaksanakan ujian proposal maupun ujian skripsi. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu manfaat penelitian ketika sebelum kita terjun ke dalam penelitian. Sebenarnya apa sih manfaat penelitian? Manfaat penelitian itu sebenarnya apa manfaatnya ketika Anda telah menyelesaikan sebuah penelitian. Jadi di situ seorang peneliti setelah menyelesaikan penelitiannya atau setelah menyelesaikan skripsinya, ini manfaatnya ini apa? Nah, ini sering dijadikan juga oleh dosen penguji maupun dosen pembimbing sebagai pertanyaannya. Ketika Anda dihadapkan dengan judul Anda, itu ditanyakan sebenarnya Anda meneliti itu manfaatnya apa. Dosen pembimbing juga sering menanyakan itu. Mungkin karena tulisan Anda ketika itu ada kesalahan hingga dosen penguji pembimbing itu mempertanyakan judul Anda. Oke, kita langsung saja kita bahas. Sebenarnya manfaat penelitian itu ada dua manfaat, apa secara teoritis maupun secara praktis. Oke, kita yang pertama ya, manfaat secara teoritis itu bagaimana? Manfaat secara teoritis itu sebenarnya kita menjelaskan penelitian ini misalnya Anda seorang penelitian ini kontribusinya bagi keilmuan ini apa. Sedangkan manfaat secara praktis ini nanti kontribusi penelitian Anda ini loh, manfaat penelitian ini bagi lembaga yang Anda teliti ini apa. Ini manfaat secara praktis. Langsung saja kita ketahui dulu bahwa seringkali para mahasiswa itu menulis, memang kalau manusia itu mesti mempunyai kesalahan. Tapi kalau kita sudah mengetahui rambu-rambunya, maka kita akan menghindari sebuah kesalahan-kesalahan itu. Memang tidak ada aturan baku dalam penulisan manfaat penelitian, tapi hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan ini nanti mempertegas atau ini nanti membuat penelitian Anda ini berbobot apa tidak. Nah, ini dijelaskan dalam manfaat penelitian. Seberapa bermanfaatnya penelitian Anda ini juga bisa dibuat untuk mempertahankan judul Anda yang Anda pilih dalam manfaat penelitian ini. Misalnya ada dosen penguji, misalnya ada dosen penguji di situ menguji skripsi Anda. Nah, Anda bisa mempertahankan dengan ini, manfaatnya ini seperti ini Anda ungkapkan. Sebelum itu kita harus memperhatikan dulu hal-hal apa yang perlu dihindari ketika menulis manfaat penelitian ini. Hal yang perlu dihindari yang pertama yaitu ketika kita menulis manfaat penelitian itu terlalu umum hingga terlalu normatif, sehingga itu tidak ada kaitannya dengan penelitian Anda. Di sini saya berikan contoh yang salah dulu ya. Contoh yang salah ini, misalnya ini ada manfaat praktis. Praktis ini, penelitian ini bermanfaat bagi sekolahan menengah atas untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dari sini kita ketahui ya kesalahannya itu apa. Dari manfaat praktis ini tidak boleh terlalu umum atau terlalu normatif. Seperti apa? Seperti ini, penelitian ini bermanfaat bagi sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas ini terlalu umum. Sekolah menengah atas ini misalnya dari jurusan apa, misalnya IPA, IPS bisa ditulis. Nah, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini umum sekali dan masalah ini juga umum sekali. Ini memecahkan masalah yang mana, dan ini menambah ilmu pengetahuan apa yang ditambah. Nah, ini harus perlu dijelaskan. Nah, ini adalah contoh yang salah. Lalu contoh yang benar ini apa? Yang bagaimana? Seperti ini, saya berikan contoh yang benar. Mungkin ada dosen Anda yang membimbing masih menyalahkan, tapi setidaknya Anda memiliki pengetahuan tentang ini agar nanti tidak bengong ketika di hadapan
pembimbing Anda ya. Nah, di sini ada contoh secara praktis. Secara praktis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Nah, ini secara umum dijelaskan di sini maupun para pengajar khususnya. Langsung dia memberikan objek yang spesifik pada pengajar khususnya agar menyadari betapa pentingnya upaya meningkatkan mutu sekolah menengah atas dalam menghasilkan siswa-siswi berprestasi dalam bidang iptek. Nah, di sini langsung dijelaskan secara khusus dalam bidangnya, bidang iptek dan imtak di era milenial ini. Nah, itu contoh yang benar ya. Misalnya begini lagi, contoh salah untuk memberikan manfaat secara teoritis ya. Saya berikan lagi contoh seperti ini. Di sini ada manfaat teoritis penelitian, ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini kesalahannya apa? Jadi, manfaat secara teoritis, di sini penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini ada ilmu pengetahuan, ini ilmu pengetahuan yang mana dan menjadi dasar atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini perbandingan penelitian selanjutnya kalau ilmu pengetahuannya tidak spesifik, jadi perbandingan yang mana yang dibandingkan. Nah, begitu. Ini adalah contoh yang salah. Jadi contoh yang benarnya itu bagaimana? Nah, ini ada contoh yang benar. Nah, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terutama yang berkaitan dengan manajemen peningkatan mutu. Jadi di sini ada spesifikasinya tentang apa? Tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yaitu bagaimana mengelola sumber daya manusia sehingga menjadikan output yang kompeten di bidangnya. Di sini menjelaskan tentang spesifikasinya itu di bidang kompeten apa. Misalnya lagi dalam contoh yang salah ini ketika dia manfaat penelitian ini dikaitkan dengan perkara yang tidak ada hubungannya, dengan objek yang tidak ada hubungannya dengan penelitian. Misalnya penelitiannya tentang sekolahan, dan itu nanti melibatkan objek seperti siswa, guru, dan lain-lainnya, tapi dia memakai objeknya ini adalah ketua RT, menteri, dan sebagainya. Nah, ini tidak ada hubungannya. Ini juga kalau mengungkapkan manfaat penelitian bagi yang tidak ada hubungannya dengan penelitian itu salah. Jadi harus sesuai dengan ada yang kaitannya dengan penelitian. Juga nanti yang tidak ada hubungannya dengan kajian yang diteliti. Seperti begini, manfaat bagi mahasiswa untuk misalnya manfaatnya secara praktis untuk menunjukkan bahwa saya mengikuti perkuliahan ini dan juga menunjukkan bahwa saya telah selesai mengerjakan skripsi atau saya telah mengerjakan skripsi. Nah, hal itu tidak ada kaitannya dengan penelitian. Sebenarnya ada kaitannya dengan penelitian, tapi kurang otentik, kurang ilmiah gitu. Nah, atau enggak dia menjawab manfaat praktis. Ini bagi perpustakaan seperti ini. Untuk mengisi lemari di Universitas A karena lemarinya masih kosong. Nah, seperti itu kurang baik juga. Apalagi seperti ini, penelitian ini nantinya akan bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya dengan judul yang sama, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini loh yang membuat penelitian yang awal salah ini menyesatkan penelitian selanjutnya, akhirnya sudah sesat menyesatkan lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus lebih memahami karena sekarang ini eranya sudah era milenial, jadi informasi mudah didapat dan juga referensi juga mudah didapat. Jadi kita tinggal memahami dan kita praktek dan kita kerjakan, maka akan selesai dengan tepat waktu. Oke guys, mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin Anda bisa tanya di kolom komen kalau ada pertanyaan, dan juga tetap subscribe channel ini agar Anda tetap menyaksikan part-part selanjutnya. Kita jelaskan lebih dalam lagi tentang skripsi dan bagaimana strategi-strategi gitu yang mungkin tidak dijelaskan oleh pembimbing Anda atau tidak dijelaskan oleh dosen-dosen yang lain. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.